Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Cabang Yogyakarta mempersembahkan Temu Ilmiah Geriatri 2026 dengan tema Comprehensive Geriatric Care from Clinical Management to Quality of Life. Temu ilmiah ini akan mendatangkan pakar geriatri yang akan membahas topik-topik terkini dalam bidang geriatri seperti Clinical Pharmacology and Oncology in Geriatric Patients, Surgical, Functional, and System-Based Care in the Elderly, Psychosocial, Ethical, and End-of-Life Care in Older Adults. Pertemuan ini akan diadakan secara online pada tanggal 1 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda sekarang. Sampai jumpa di Temu Ilmiah Geriatri 2026. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi Dr. Tiwa yang saya hormati, senior saya Dr. Tiwa Putu Pramantara di Eko, adik saya yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali setelah cukup lama kita tidak mengudara karena waktu ada COVID dan kita konsentrasi COVID. Apalagi saya juga terkena gitu ya. Jadi setelah saya kena, hostnya juga kena, isi juga kena. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Sudah sehat waktu itu di 15 Juni ya saya kena. Alhamdulillah 3 hari sudah sembuh. Ya, pada tempatan yang baik ini topik yang kita bahas adalah preventif geriatri atau preventif gerontologi. Jadi manusia yang normal pasti punya keinginan. Keinginan normal itu apa sih? Pengen umur panjang dalam keadaan yang bisa menyenangkan. Umur panjang tapi senang ya. Bisa berbuat apa saja, bisa mandiri, bahagia, atau setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, manfaat. Tapi sayangnya ternyata mendapatkan kondisi panjang umur dan hidup yang berkualitas itu ternyata perjuangan yang tidak gampang. Kita tahu bahwasanya tubuh kita mengalami penurunan fungsi, mau tidak mau mundur 1% per tahun rata-rata ya, rata tangga semuanya. Nah, dan itu secara fisiknya, tapi secara psikologis dan sosial mungkin agak berbeda dengan aspek fisik. Dan ternyata untuk bisa hidup umur panjang dan panjang umur itu ada panjang umur dan berkualitas itu atau tua yang berkualitas itu ada penghalangnya. Penghalangnya adalah 1, sakit, 2, miskin, 3, karena ketidaktahuan, yang keempat adalah tergoda. Nah, PD, Dr. Dewa, saya, dan Dr. Eko, tujuannya membuat supaya yang tidak tahu jadi tahu, sehingga umurnya panjang, ya. Supaya hidupnya tidak terhalang, sehingga tidak mengalami namanya premature death. Ya. Dan kalau ditanya mengapa sakit, penyebab sakit itu kalau disingkat namanya badi pamit. Ya. Bawaan atau kongenital, defisiensi, degeneratif, proses aus umur, ya.
kemudian pikiran, psikosomatik karena autoimun disease, kekacauan tubuh, terutama sistem kekebalan tubuhnya, metabolik, kemudian iatrogenesis, infeksi, trauma, tumor, kanker, dan tidak dipakai seharusnya. Dan penyakit lanjut banyak macam, rematik, tensi tinggi, sakit mah, kencing manis, kemudian stroke, kanker, dan sebagainya. Dan masalah yang terjadi pada lansia itu ada 14 I. Nah, itu bagaimana ya agar menjadi lansia yang setaman? Apa saya harus dilakukan agar kita menjadi orang yang umurnya panjang tapi hidupnya berkualitas? Untuk itu, mari kita saksikan atau kita ikuti pengajian pertama oleh Dr. Eko, kemudian Dr. Dewa, dan saya yang terakhir. Mengerjakan Dr. Eko. Terima kasih Dr. Provo. Mungkin slide-nya tadi udah saya kirim ya, minta dibantu untuk di Alhamdulillah. Ya, pencegah. Kita bicara tentang pencegahan pada usia lanjut ya. Saya di sini tentang dasar-dasarnya saja. Di dasar pencegahan pada penyakit pada usia lanjut ya. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu usia lanjut, kemudian penyakit-penyakit ya biasa diderita apa. Ya mungkin slide. Nah, yang pertama ini aging atau proses menua. Semenua ini adalah suatu proses di mana semua orang tidak akan bisa menghindari ya. Proses menua, bertambahnya umur, kemudian kematian sel, recovery sel yang tidak seimbang lagi antara yang mati sama yang hidup, jadi dia terjadi ketimpangan, mulai terjadi ketimpangan, kemudian proses kematiannya lebih banyak, sehingga ini akan menyebabkan beberapa perubahan pada fisiologi dan metabolisme. Tapi ini biasanya sifatnya yang psikologis ya, atau fisiologis ya. Ini bukan suatu sifat yang patologis, bukan penyakit. Nah, ini yang disebut dengan suatu aging, gitu ya, bertambah umur dan penurunan derajat selnya. Oke, terus selanjutnya, nah ini problem-problem yang sering kita jumpai ya pada usia lanjut. Ketika problem biasanya ada fisik, psikis, kemudian finansial. Ini yang sering kita jumpai pada usia lanjut ya, itu problem yang kita sering jumpai. Nah, problem ini sebelum kita melakukan pencegahan, kita harus tahu problemnya, dasarnya itu apa, sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Jadi penyakit yang dialami oleh usia lanjut itu apa saja? Problem psikis, problem fisik, atau finansial. Nah, dengan mendegradasi, mengkotakkan tadi ini, kita bisa melakukan proses pencegahan pada si usia lanjut tersebut secara baik, secara terarah. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ini, ya mungkin kita tidak akan optimal dalam proses pencegahan. Kemudian tua itu sendiri akan menimbulkan yang namanya impairment atau gangguan. Proses menua tadi ya, ketidakmampuan atau disability dan keterbatasan atau handicap. Nah, ini di sini ini peran apa? Pencegahan tadi. Dari ketiga ini biasanya menimbulkan penyakit atau penyakit yang bisa menimbulkan gangguan tadi. Jadi nanti di slide selanjutnya akan kita bahas. Jadi mana penyakit yang bisa menimbulkan kejadian ketiga ini. Jadi ini penyakit itu bisa menyebabkan gangguan, ketidakmampuan atau keterbatasan itu sendiri. Atau tua sehingga menimbulkan gangguan tadi sehingga menimbulkan penyakit. Itu ada juga. Jadi ini suatu hal yang bisa bolak-balik. Slide. Nah ini maksud saya. Penyakit yang diderita oleh usia lanjut itu ada 3 biasanya, garis besarnya ada 3. Yaitu karena akibat proses menua, biasanya adalah penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, atau dibawa sejak muda, atau yang baru saja didapat. Nah, yang baru saja didapat biasanya adalah penyakit-penyakit yang bersifatnya trauma atau infeksi. Nah, ini baru saja didapat.
Nah, kita harus tahu apa namanya penyakit tersebut atau disease-nya atau problemnya kita dalam tataran yang mana. Jadi slide yang pertama tadi kita bisa mengetahui dia problemnya apa, kemudian yang slide yang ini menerangkan dia dapatnya dari mana. Nah, proses-proses ini harus kita ketahui dulu untuk bisa kita melakukan pencegahan. Slide selanjutnya. Slide ya selanjutnya. Ini mungkin kosong. Nah, ini. Nah, kemudian dia dalam taraf mana tadi? Dari proses tadi. Kembali proses penyakit tadi dan proses menua ini bisa dua kombinasi. Dia dalam taraf mana? Ya, dia dalam taraf tadi seperti yang pertama tadi saya ungkapkan, dia dalam taraf impairment, disability atau handicap. Nah, di sini ini kita bisa mengkat mana. Kalau dia dalam taraf impairment kita cegah jangan sampai ke arah disability atau handicap. Nah, ini kita harus tahu dia tarafnya pada mana sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Oke, slide. Nah, ini kalau dalam sistem penyakit ya, kita mengenal namanya pencegahan primer, ini dasar ya, mungkin di pelajaran-pelajaran dasar komunitas atau tentang penyakit menular ini biasanya kita dapatkan. Sebenarnya ini tidak hanya khusus penyakit menular, semua penyakit ya. Proses pencegahan primer atau yaitu menghindari terhadap penyakit. Jadi kita ini menghindari jangan sampai penyakit itu terjadi. Misalnya kita sudah tahu faktor resiko CA paru itu adalah merokok, kemudian atau polutan ya. Kita hindari, kita jangan merokok. Jadi kita membuat sesuatu dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi belajar hidup sehat. Nah, di situ biasanya ini dilakukan pada tingkat di mana si usia lanjut belum sampai ke sana. Jadi kita melakukan pencegahan primer adalah sejak usia dini supaya di usia lanjutnya dia terhindar dari penyakit. Kemudian pencegahan sekunder, deteksi dini terhadap suatu penyakit sehingga kita bisa melakukan treatment terhadap penyakit yang kira-kira sudah akan diderita. Nah, ini pentingnya di mana kita melakukan namanya medical check up di sini. Jadi kita mengetahui dia kemungkinan sudah terjadi apa, deteksi dini. Nah, di sini pentingnya kita melakukan medical check up pada usia lanjut. Nah, di rumah sakit kita, di rumah sakit Sarjito, kita sudah punya tim untuk melakukan medical check up sehingga kita bisa melakukan pencegahan sekunder kalau ada sesuatu dia mengarah ke arah penyakit tertentu. Nah, di usia lanjut kita sudah ada timnya. Mungkin beberapa saat ke depan, mungkin beberapa waktu ke depan kita akan ada modifikasi tertentu untuk medical check up pada usia lanjut ini ya. Kemudian yang terakhir ada pencegahan tersier. Kalau sudah kena penyakit, gimana dia tidak jatuh dalam kondisi yang tadi, impairment, kemudian disability. Nah, dan sampai dia terjatuh ke posisi yang terakhir, yang lebih buruk. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh ya. Ini contoh saja Pak, yang sering kita jumpai pada garis besarnya. Kalau penyakit yang didapat pencegahan yang infeksi seperti sekarang pada COVID itu mereka dengan imunisasi dan vaksinasi itu udah biasa ya. Tapi kita bicara pada penyakit yang memang dia khusus diderita oleh usia lanjut, yaitu penyakit-penyakit degeneratif.
kita bicara ini bagaimana kita bisa mencegahnya supaya dia tidak terjadi progresivitas dari penyakit degeneratif tadi. Kita harus tahu persis apa sih sebenarnya penyakit degeneratif itu, yaitu penyakit yang tidak diketahui sebabnya, tidak mengenal istilah sembuh, bersifatnya kronik, biasanya pengobatan seumur hidup, dan berkaitan erat dengan pola hidup. Nah, di sini berkaitan erat dengan pola hidup. Nah, disinilah titik di mana kita bisa melakukan modifikasi sehingga penyakit tersebut tidak terjadi secara progresif. Jadi kita harus mengenal faktor risiko yang terkait dengan pola hidup atau gaya hidup. Gaya hidup di sini tidak hanya makan, tapi dia yang lainnya, lifestyle segala macam-macam, tidak hanya masalah makan. Slide. Nah, dalam penyakit degeneratif kita ada namanya faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi seperti tekanan darah, kolesterol, macam-macam ya. Nah, ini kita bisa atur. Satu, bisa dengan pengobatan. Yang kedua, kita bisa atur dengan asupan yang menyebabkan dia terjadi kejadian itu, atau menghindari hal-hal yang menyebabkan itu. Seperti alkohol, ini kita bisa hindari, merokok kita tidak usah merokok. Nah, seperti itu ya, itu modifikasi. Kemudian slide selanjutnya, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Slide. Seperti umur, jenis kelamin, kepribadian, keturunan. Nah, ini tidak dapat dimodifikasi. Jadi kita bermain adalah yang dapat dimodifikasi tadi. Itu rangka untuk treatment prevensi primer dan sekunder. Kemudian slide selanjutnya, ini contoh penyakit ya. Ini ada faktor risiko blood pressure, misalnya ini penyakitnya. Nah, ini seperti blood pressure, ini kan bisa yang faktor risiko. Kemudian di sini bisa cardiovascular disease ya, bisa cerebral, bisa jantung, bisa pembuluh darah perifer, bisa berpengaruh. Kemudian dia bisa mempengaruhi ke penyakit degeneratifnya seperti heart disease, stroke, hipertensi, demensia. Jadi faktor risikonya ini yang kita harus kendalikan supaya tidak terjadi penyakit degeneratif yang di bawah, yang di belakang. Penyakit ini sebenarnya walaupun kita faktor risikonya kita kendalikan, ini kemungkinan besar masih bisa terjadi. Tetapi kita bisa memperlambat angka kejadiannya. Jadi yang harusnya mungkin 10 tahun sudah terjadi, ini bisa 20 tahun baru terjadi. Sehingga angka kematian, angka morbiditasnya akan terjadi ke belakang, jadi pengurangan gitu. Mungkin itu dari saya sebagai dasar untuk bagaimana kita bisa melakukan apa itu pencegahan penyakit terutama pada usia lanjut, yang diderita pada usia lanjut, atau masalah yang biasa diderita di usia lanjut. Nah, itu pokok penting, yaitu pertama kita harus mengetahui jenisnya, dia diklasifikasikan dalam problem psikis, fisik atau yang finansial. Kemudian penyakitnya itu adalah penyakit yang sifatnya degeneratif atau karena proses menua, atau karena didapat, atau sejak muda. Nah, dua hal utama, pokok utama ini yang harus kita ketahui dengan pasti, baru kita bisa melakukan step-step untuk pencegahan selanjutnya. Mungkin itu, dokter. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih Dokter Eko. Monggo Mas Diwo. Silakan Mas Diwo. Oke, saya share screen dulu ya. Iya, Mas.
Elah, ngadat lagi nih. Aduh. Aduh, lari-lari, Mas. Diklik dulu terus ke atas tadi ke atas. Di full screen dulu ke atas, klep nanti naik sendiri. Klik aja. Ya. Diklik dulu, klik. Dua kali klik. Nah, Mas full screen kemudian dinaikkan aja ke atas pakai tanda panah ke atas saja. Nanti kan naik sendiri. Pakai tanda panah. Oh ya. Nah, pinter, sip. Ya. Gitu ya. Ya, Mas. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Probo. Terima kasih Dr. Eko tadi sudah memberikan materinya awal ya. Topik kita seperti yang disampaikan kita diskusikan bersama tentunya adalah preventif gerontologi atau gerontologi pencegahan ya. Ditinjau dari perspektif perawatan paripurna. Apa ini hubungannya dengan pencegahan? Karena pada orang tua mencegah penyakit seperti yang dikatakan Dr. Eko itu untuk yang primer sudah tidak mungkin, ya. Mungkin kita sudah yang sekunder atau tersier. Ya, itu pencegahan dikaitkan dengan penyakit. Tapi sebenarnya pada usia lanjut itu bukan saja penyakit, ya toh. Nanti kita sampaikan pencegahan yang dimaksud pada usia lanjut atau gerontologi pencegahan ini apa, sehingga saya kasih anak kalimat di situ dari perspektif perawatan paripurna, ya. Oke. Nah, dari tahun ke tahun kan warga usia lanjut ini kan semakin bertambah ya. Jadi ini bisa kita lihat dari data-data negara kita, demografi negara kita, bahwa kita akan menjadi negara terbesar ke-6 jumlah usia lanjutnya di tahun 2020. Udah berlalu ini, ya. Jadi karena memang populasi usia lanjut itu tumbuh cepat, ya. Nah, kemudian yang BPJS tahun 2013 itu ya seperti itu datanya, makin bertambah, ya. Apa ini? Ya, dan ini kondisi kita di tahun 2014 menurut BPJS itu kok BPJS maksudnya, bahwa jumlah atau persentase usia lanjut kita memang sudah tinggi, di atas 7%. Berarti Indonesia itu termasuk negara berstruktur tua, ya. Wanita lebih banyak daripada laki, di pedesaan lebih banyak daripada perkotaan, dan yang tidak bisa membaca menulis lebih banyak pada laki, perempuan itu sekitar 21%. Jadi kira-kira seperempat beliau-beliau yang senior ini sekarang kondisinya memang seperti itu, ya. Tentunya ini akan menjadi perhatian kita pada saat kita melakukan pencegahan di usia lanjut itu, ya. Nah, kita tahu warga usia lanjut itu kan sangat bervariasi. Ada yang masih fit, ada yang pre-fit atau pre-frail, ada yang frail,
Dan ini semuanya harus kita lakukan pencegahan, prevensi, ya. Dari aspek gerontologi, pencegahan, prevensi pada usia lanjut itu bukan saja penyakit, tetapi ada pencegahan yang lain, ya. Misalnya pencegahan supaya beliau tetap mandiri, pencegahan supaya keluarga itu utuh. Nah, ini kan kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu pada usia lanjut itu menyebabkan keluarga itu bubar. Sebagai contoh misalnya demensia. Ya, itu ada perilaku-perilaku menyimpang dari pasiennya yang sifatnya mengadu domba, sehingga keluarga itu menjadi masalah. Itu harus kita, itu masih dalam kerangka pencegahan gerontologi ini, ya. Nah, kalau pencegahan di usia lanjut itu apa masih mungkin? Kan tadi Dr. Eko menyampaikan itu sudah kumpulan perilaku-perilaku. Seperti itu. Yang kedua, mereka sudah terpapar sekian lama. Seperti itu, ya. Itu apa mungkin? Ya, dilakukan pencegahan. Nah, ini pertanyaan yang bisa menantang ini. Tetapi pada dasarnya orang tua itu punya modal. Saya kira modal ini perlu kita tingkatkan, perlu kita pertahankan di dalam upaya pencegahan. Pengalaman hidup, ya baik yang pengalaman hidup yang baik atau jelek, nah itu harus kita tahu, kita bisa nimbang-nimbang, ya. Kearifan, keyakinan, kemandirian, keilmuan, pengetahuan yang beliau punya, asuransi yang beliau punya, status kesehatan yang beliau tahu, dan pertemanan yang beliau punya. Jadi ini adalah modal-modal yang harus dikembangkan pada saat kita melakukan pencegahan di usia lanjut, ya. Jadi bukan saja lifestyle saja, bukan seperti itu. Jadi ada hal-hal lain yang harus kita kaji, kita gali, dan kita kembangkan seperti itu, ya. Nah, tujuannya bukan sekedar memperlama hidup, quantity of life, tidak sekedar hidupnya menjadi lebih lama, tetapi lama berkualitas, kan seperti itu, ya. Kalau toh seandainya sudah punya penyakit, ya merawat berkualitas, ya. Dan kalau tidak mungkin kedua-duanya itu dilakukan, akhirnya kita akan quality of death, meninggal berkualitas, death in dignity, ya toh. Jadi tujuan kita harus realistik semacam ini. Kalau kita bergerak di usia lanjut, jadi tidak menggebu-gebu caranya mencegah ben ora kena penyakit, bukan seperti itu. Kalau udah usia lanjut itu susah, itu pencegahan primer itu udah sulit itu. Harusnya pencegahan primer itu dilakukan sedini mungkin. Nah, itu untuk anak-anak cucu kita. Kita tantang sekarang. Besok tua kamu mau banyak penyakit apa tidak? Tidak, mulai dari sekarang. Nah, seperti itu, ya. Jadi pencegahan primer itu praktis tidak mungkin pada usia lanjut. Biasanya sekunder, tersier kalau dihubungkan dengan penyakit, ya. Nah, tuntunannya jelas. Ini juga sikap batin kita, ya. Beri kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ya. Jangan sampai kita patah semangat itu, karena memang bisa diubah. Kita tahu bisa diubah, ya kita rubah dong kalau bisa ada. Kemudian keberanian untuk menerima, mensyukuri. Kalau memang tidak dapat diubah, ya sudah, ya. Dan yang terakhir, kearifan membedakan keduanya. Nah, ini hal yang sepele, tetapi ini mungkin kalau direnung-renungkan ya memang harus begini kita, gitu loh, ya.
tidak bisa pandangannya optimis saja, tetapi pandangan kita usia lanjut ya paling tidak ya realistis lah, ya toh. Apa yang dimaksud realistis ya seperti ini. Kita tahu bisa diubah ya kita ubah, kita tahu tidak bisa dirubah ya kita terima, gitu loh. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, pencegahan pada usia lanjut itu ada 3 aspek ini. Yang Dr. Eko tadi lebih ke arah penyakit. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Yang primer sudah tidak mungkin, boleh dikatakan tidak mungkin pada usia lanjut, ya toh? Mungkin sekunder, tersier. Apa itu sekunder? Ya screening, gitu, check up. Kita menemukan penyakit, jangan takut check up karena Anda takut mendapat penyakit, jangan. Itu namanya sekunder. Kalau toh sudah punya penyakit dan terjadi komplikasi, bagaimana caranya agar kita tetap mandiri, yaitu tersier namanya. Jadi kualitas hidup kita itu tetap mandiri. Nah, itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan penurunan status fungsional. Karena pada orang tua itu umumnya penurunan status fungsional, itu fisik, mental, kognitif, sosial ekonomi, spiritual, ya toh, itu kita cegah supaya penurunannya jangan cepat dan drastis, tetapi landai. Tidak mungkin kita akan menghalangi hal ini. Penurunan itu selalu terjadi. Yang ketiga adalah pencegahan terhadap ancaman keutuhan keluarga, family breakdown. Nah, itu yang 3 hal inilah. Kalau kita melakukan pencegahan pada usia lanjut itu 3 hal ini harus kita lakukan. Nah, modalnya ya tadi yang sudah saya sebut tadi, modal usia lanjut tadi, ya. Nah, kalau menilik dari definisi sehat WHO, kayaknya tidak mungkin deh pada usia lanjut bebas penyakit. Biasanya usia lanjut itu pasti punya satu penyakit kronik pasti, ya toh? Bebas cacat. Ini juga mungkin ada yang bisa sebagian kecil, ada yang tidak bisa sebagian besar. Dan nyaman fisik, mental, sosial. Ini yang menurut WHO. Tetapi pada segmen usia lanjut kita rubah. Piye carane DE tetap mandiri. Kalau mungkin bahkan produktif. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi tujuan kita pencegahan pada usia lanjut itu mandiri produktif. Ya. Motivasi apa upayanya? Ya toh, mempertahankan status kesehatan, pencegahan penyakit primer, sekunder, dan tersier. Nah, karena kita memang kalau yang menurun drastis itu sulit, ya toh, misalnya lifestyle-nya tidak baik, dia akan anjlok. Ini yang kita cegah, ya toh. Kemudian punya penyakit akut, misalnya infeksi, trauma, kecelakaan, ya pasti anjlok. Seperti itu yang kita cegah, ya. Oke. Nah, sikap batin kita yang kita kembangkan pada usia lanjut itu dalam rangka pencegahan ini adalah realistis, bukan pesimistis, bahkan bukan optimistis, tapi realistis. Kita sebut realistis karena kondisi fisik kita sudah menurun, itu pasti. Tidak bisa dibantah itu. Fisik kita pasti menurun, ya toh? Mungkin adaptasi mental kita juga sudah menurun sedikit. Nah, seperti itu. Mungkin kognitifnya, daya ingatnya sudah menurun juga sedikit. Nah, seperti itu. Jadi realistis yang kita harapkan, ya. Oke. Nah, contoh di usia di atas 50 tahun itu secara fisik dipengaruhi oleh penyakit yang beliau punya, proses menua yang terjadi, obat yang sedang diminum, dan lingkungan. Nah, mungkin saya menekankan adalah faktor lingkungan ini penting, support system penting dalam rangka pencegahan. Ya, tadi pencegahan agar status fungsionalnya tidak anjlok.
Harus ada dukungan dari keluarga, harus ada dukungan dari lingkungan fisiknya, seperti itu. Dan ini kita di geriatri itu memandangnya benar-benar paripurna, benar-benar holistik. Ya, kalau status kesehatan check up, tadi yang sudah Dr. Eko sebut, yang kita sebut sebagai assessment geriatrik komprehensif. Ya, pola hidup sehat apa? Olahraga tetap, olah pikir juga tetap. Ya, mungkin ini nanti Pak Probo lebih menekankan gimana sih kita berolah pikir, memanage stres itu gimana sih? Nah, istirahat juga harus cukup, makan tidak berlebihan, kegiatan sosial budaya kebaan masih bisa dilakukan sepanjang beliau mampu, seperti itu ya. Upaya pengobatannya, motivasi diri, tentukan dokter keluarga yang langganan, ya kalau memang toh perlu obat ya perlu biaya di situ dan hindari komplikasi. Upaya pencegahannya pola hidup sehat, imunisasi. Nah ini yang sering dilupakan. Sekarang pada COVID ini orang berbondong-bondong imunisasi, ya toh, karena memang gratis toh. Tetapi imunisasi yang saya sebut di sini seperti influenza, pneumonia, herpes zoster, tetanus itu bayar masalahnya. Sehingga orang ya mikir-mikir juga ya, karena ini ada biayanya. Pemerintah belum bisa memberikan sesuatu di sini pada segmen usia lanjut. Ya, nah, kemudian yang ketiga screening dan menemukan kasus seperti itu, ya. Nah, di sini penyakitnya degeneratif. Tadi Dr. Eko sudah menyebut tidak satu, bahkan mungkin multiple, banyak, dan itu berpengaruh terhadap fungsi tubuh, ya toh. Obatnya mungkin banyak karena penyakitnya banyak, berpengaruh pada status fungsional, kadang-kadang menimbulkan depresi, berpengaruh pada nutrisi, pemulihan, dan dukungan keluarga. Ya, ini sindrom B kompleks atau I14. Cara mengatasi sindrom ini adalah mencari penyebab dan mengatasinya kalau bisa. Sering sebab tidak bisa diatasi. Ya sudah diterima. Tadi kan saya bilang, berilah kekuatan untuk menerima atau mensyukuri, nah, karena memang tidak bisa dirubah. Ya, mengatasi dengan alat, ya, jadi alat bantu misalnya, mengatasi dengan obat, mengatasi dengan dukungan keluarga, ini penting banget dukungan keluarga, ya toh. Kemudian modifikasi lingkungan penting juga, ya toh. Yang ada tangga bisa tidak ada tangga, kemudian WC jongkok bisa dirubah duduk, nah itu adalah lingkungan fisik maksudnya, ya. Dan mensyukuri kalau memang tidak bisa dirubah lagi. Ini yang saya maksud dengan kita harus bersikap realistik. Karena memang kenyataannya di dalam grafik ini sudah menurun. Tidak bisa dibantah itu. Kalau kerja kita masih datar gini, ya toh, masih kayak umur 50, 40, ya nanti ada pertemuan di sini. Itu artinya ambruk kita. Ya. Nah, yang bagus tuh ini. Kita tahu kenyataannya sudah menurun, makanya kerja kita, demand kerja kita ya menurun juga dong. Nah, sehingga reserve tubuh itu selalu sama. Sehingga tampak awet tua. Bukan awet muda, tetapi awet tua. Jadi umur 60, 70 tetap aja. Penampilannya tetap aja, 80 tetap aja. Karena rahasianya di sini. Mana yang bisa didelegasikan kepada orang lain, delegasikan saja. Ya toh? Nah, seperti itu. Jadi karena fisik kita memang sudah menurun. Ini bagus sekali untuk ide successful aging ini. Nah, manajemen hidup sehat mengembangkan sikap batin yang realistis, check up kesehatan reguler, pengobatan teratur, pola hidup sehat, imunisasi, kegiatan sosial budaya tadi sudah disinggung, dan melakukan modifikasi lingkungan dalam rangka memudahkan akses,
aman dan nyaman. Ya, lingkungan itu penting loh. Ya, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Probo. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita berusaha menjawab. Ya. Terima kasih Mas Dewa yang telah menyampaikan materinya sangat bagus. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi untuk menjadi geriatri lansia yang berharapan hidupnya panjang dan berkualitas, ada istilah tadi preventif gerontologi ya, oleh Bu Elizabeth Pelan, Pak Michael Panik, dan Pak William Hazard. Secara ringkas ini cukup banyak halaman, tapi saya ringkaskan ya, ringkasan cuma 1 halaman ini. Ada 10 kunci kalau seorang pengen harapan hidupnya panjang dan berkualitas. Jadi yang pertama, ini ada yang menambahkan atau menekankan apa yang disampaikan oleh Dr. Eko maupun Dr. Dewa ya. Pertama ada 10 prinsip ya. Pertama, kebiasaan hidup itu yang baik-baik. Jadi kebiasaan hidup yang salah itu ditinggalkan. Di dalam buku ini, textbook ini dikatakan sebaiknya jangan merokok dan sebaiknya jangan minum alkohol. Nah, itu yang sebaiknya jangan. Yang dianjurkan adalah dan sebaiknya juga jangan obesitas. Yang dianjurkan adalah olahraga setiap hari 30 menit. Kemudian diet yang tepat. Ternyata dengan kunci 4 ini, jangan merokok, jangan obesitas, jangan alkohol, dianjurkan olahraga dan diet tepat, ternyata itu menurunkan kejadian serangan jantung sampai 83% menurut beliau ya. Jadi cukup banyak manfaatnya itu. Serangan jantungnya bisa turun banyak ya dengan ini. Nah, jadi dan ini secara gaya hidup ini sekali lagi disampaikan Dr. Dewa tadi, bukan sejak mendadak tua baru sadar ya, disiapkan sejak pralansia, karena ternyata mereka-mereka yang gemuknya usia 25 sampai 50 tahun itu sulit untuk mengubah berat badan jadi normal ya. Kalau sudah lanjut 50 tahun itu sulit membalikan, pas 60 tahun jadi baik itu sangat sulit, karena itu dibiasakan sejak pralansia. Kemudian yang kedua, titik tekan dalam bukunya di Pak Bu Elizabeth Pelan, Pak Hazard ini ada 3 ya. Ini rokok, hati-hati rokok ya. Rokok ini bukan sekedar untuk paru-paru, bukan untuk paru-paru. Ternyata rokok itu bisa memperburuk keadaan penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit yang bersifat kronis ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian dini. Ya. Ya memang orang yang merokok itu jarang kena pikun karena udah mati duluan. Ya jadi karena bapaknya duluan ya. Nah, jadi para ahli 3 tokoh internasional di bidang geriatri ini berpesan rokok ya, rokok dikendalikan karena rokok itu selain menyebabkan sakit kronis yang parah seperti penyakit paru yang bersifat kronis PPOK, kemudian gampang kena serangan jantung, gampang kena stroke. Tapi yang jelas dia tuh gampang kena kanker paru, kanker tenggorok, kanker mulut, kanker pankreas, kandung kencing. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya, ini pesannya beliau ya. Kemudian yang ketiga oleh pakar geriatri ini Pak Elizabeth sama Pak Bigwell ini dan Panik dan Pak Azad ini alkohol itu sebaiknya ditinggalkan ya. Meskipun kalau dosis yang kecil itu bisa berguna bagi whisky atau anggur merah, tapi hampir seluruh alkohol yang bukan itu merugikan ya. Memperburuk keadaan hipertensi, gampang kena kanker. Kankernya luas ini, tidak hanya kanker kerongkongan, tenggorok, tapi juga pankreas, usus, ya, dan menyebabkan pelemahan liver. Tapi yang celakanya memperburuk untuk terjadinya demensia atau pikun di masa tuanya. Ya hati-hati ya. Memang umurnya panjang mereka yang nggak merokok tapi minuman keras bisa saja umurnya panjang tapi demensianya ya. Kemudian yang berikutnya gampang kecelakaan lalu lintas ini hati-hati ya. Makanya ada kecelakaan lalu lintas tunggal, ada yang tabrakan ya, melibatkan mobil lain. Keempat, hati-hati penyalahgunaan obat-obat yang pakai resep ya. Apakah obat-obatan mengandung amfetamin, obat penenang, obat insomnia, obat depresi itu ternyata tidak sedikit orang-orang yang menggunakan obat-obat yang harus pakai resep dokter tapi dipakai dalam kondisi yang tidak tepat. Nah, bahkan obat-obat seperti amfetamin atau bersifat psikostimulansia ya, itu hati-hati ya, ekstasi, heroin, kokain itu tidak bagus
Apakah ada lansia yang berarti ada? Kami sedih. Saya pengalaman hidup saya sebagai ahli geriatri di Sarjito ini ada 2 lansia yang diopname dengan keadaan tangannya dibergel ya, dirantai pada tempat tidur pasien itu karena dia user ya, user dan ada yang bandar malahan. Jadi sedih sekali ya. Yang jaga tuh bukannya dokter perawat tapi apa? Polisi juga. Kasihan ini piketnya di rumah sakit kalau banyak rumah pasiennya seperti ini repot ya. Kasihan ya, masalah itu urusan dengan Pak Polisi, urusan dengan penjara, kasihan ya. Nah, kemudian yang kelima, saat berkendara hati-hati. Saat berkendara itu lansia ada yang masih berkendara ya, karena lansia itu ada yang lansia awal yang 60-70 tahun, lansia tengah 70-80 tahun, dan 80 tahun ke atas lansia yang benar tua ya. Itu ada yang kecelakaan gara-gara apa? Kalau kecelakaan pakai berkendara motor tuh helm nggak pakai helm yang bagus, hati-hati ya. Helm yang nggak bagus itu bukan masalah dijemprit Pak Polisi, tapi kalau kecelakaan des itu wujudnya bagus, tapi besok gampang apa? Ternyata trauma mengenai saraf-saraf dan saraf-saraf fungsi kognitifnya terganggu, neurotransmitter terganggu, sehingga sering sekali dikatakan oleh pakar lansia ini ya banyak mengalami demensia. Kasihan kan demensia. Jadi dan kalau pakai mobil kecelakaan terjadi itu sering apa? Main HP, mereka sambil merokok, minum alkohol, atau kurang tidur karena dipesankan. Karena lansia 60 tahun masih lincah loh ya. Saya aja udah 59 lagi 60 tahun, ya, masih seger gitu. Tapi kan udah lansia. Nah, kemudian yang keenam, hati-hati sinar ultraviolet ya, sinar matahari. Ultraviolet yang berlebihan UVB ya. UVB itu kalau berlebihan beda pada jam yang tidak tepat. Kalau UVB yang menyehatkan kan jam 7 sampai setengah 10. Kemudian jam 3 sampai jam 4 sore. Tapi kalau di luar jam itu berlebihan bahkan memicu kanker kulit. Makanya di daerah tropis seperti Indonesia itu berjemur matahari cukup 5 menit sampai maksimal 15 menit paling lamanya. Itu pun seminggu cuma 5 hari. Nah, kemudian selain kanker kulit juga gampang menyebabkan matanya katarak. Makanya para ahli mata, para ahli di bidang perdami itu berpesan ya. Pakar-pakarnya di Sarjito di UGM ini berpesan jangan lupa kacamata ya, karena ternyata UVB ini bisa merusak katarak, lensa mata menjadi katarak. Maka dianjurkan pakai kacamata. Kacamata apa? Kita tanyakan kacamata hitam yang bisa mengurangi akibat UVB yang bisa merusak mata. Kemudian yang ketujuh, usahakan tidak obesitas, karena obesitas berisiko kena gangguan sendi, osteoartritis, hipertensi, diabetes mellitus yang sulit kendalikan, serangan jantung koroner, stroke, kanker usus, kanker payudara, kemudian juga batu empedu, penerimaan liver, menyebabkan kematian diri dan yang jelas menyebabkan sulit berinteraksi sosial karena kalau gemuknya banget itu apalagi morbid obesity ya, itu menyebabkan sulit berinteraksi ke sekitarnya sehingga biasanya berbuntut pada depresi malah dia ngemil tambah parah ya. Dan yang 8, monitorlah berat badan, monitorlah gula darah, monitorlah kolesterol, monitorlah triglycerid dan screening kanker apakah dengan pap smear ya, ada pap smear pada ibu-ibu yang sudah menopause sudah kalau beberapa kali sudah negatif terus bisa dipertimbangkan tidak cacak lagi atau 3-5 tahun sekali. Tidak ada yang berpendapat tidak usah dicek kalau sudah beberapa kali negatif terus nggak usah saja ya menopause ya, apalagi janda ya. Nah, tetapi ada yang menyarankan tetaplah diwaspadai juga nggak repot banget toh ya dicek. Tapi kalau yang bersifat menggunakan teknologi yang cukup mahal, lah itu yang mesinnya CT scan ya, itu mungkin dipertimbangkan. Makanya pada pemeriksaan klinik datang ke dokter umum, dokter penyakit dalam, atau dokter yang terlatih ya, dokter keluarga ya. Nah, menentukan termasuk screening kanker ya, kanker tadi mamografi, pap smear, PSA untuk laki-laki prostat ya, karena ini dampaknya cukup berat ya kalau prostatnya kena sering terjadi metastase ke tulang ya, menyebabkan keterbatasan dalam hidupnya, kasihan sekali ya. Kemudian juga depresi, screening depresi ya, yang para ahli di bidang di AGS ya, American Genetic Society menganjurkan kalau seseorang tuh ngetes depresi tidak cukup dengan pertanyaan yang satu pertanyaan ya. Ini AGS ya. Ya satu pertanyaan, apakah depresi enggak? Apakah ibu atau bapak semasa sedih? Iya. Sudah berapa lama? Kalau lebih dari 2 minggu, 70% orang depresi itu gejalanya adalah sedih.
masa hidupnya nggak berarti, masa paling jelek, anhedonia, nggak suka hobi. Nah itu ya, itu penting. Apalagi wanita tua, wanita kemudian tua dan nganggur atau nggak bekerja dan punya penyakit kronis, hampir pasti depresi. Ya, ini pesannya beliau ya, Pak William Halsat, kemudian Elizabeth ini. Nah, berpesan. Dan yang 9 dan 10 yaitu imunisasi yang mereka Dr. Dewa tadi, yang terakhir adalah aspirin. Dari di sana di Amerika Serikat memang disarankan aspirin selama tidak menyebabkan sakit MAH, itu bisa prevensi terhadap penyakit serangan jantung koroner ya. Dikatakan manfaatnya bisa mengurangi sampai 28%. Jadi ini beberapa yang penting ya. Nah, jadi ini kuncinya ya dari yang disampaikan dalam buku ini. Nah, ringkasan cuma 1 slide tadi ya. Nah, sekarang sebelumnya saya akhiri, tekanan tadi sudah sampaikan Dr. Diko yang nggak keselanjutan. Ya, yang jelas sekali lagi ada screeningnya. Yang paling gampang kalau idealnya screeningnya check up berarti yang namanya CGA ya. Nah, tapi kalau nggak bisa pakai cek sederhana dari AGS American Geriatric Society pada 8 pertanyaan. Dan bisa tambahkan satu lagi ya, nanti aspek sosial. Dan pertama apakah ada gangguan telinga? Karena lansia itu ada gangguan telinga dan mata itu jadi masalah. Maaf tadi mata itu paling satu penting banget kalau dia telinganya tuli. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa untuk telinga hindari kebisingan ya, karena lansia itu begitu tuli, wah udah tadi terkucil hidupnya. Terkucil, karena itu dianjurkan hati-hati. Kebisingan itu harus diwaspadai, karena itulah kalau memang bising sekali boleh pakai penutup telinga, yaitu itu lebih aman ya. Jadi kebisingan itu harus dicegah karena bisa merusak saraf-saraf di silia di vestibulus cochlearis ya. Dikatakan begitu dalam pesan beliau. Jadi hati-hati ya. Kemudian yang kedua mata, tes mata. Dan untuk tahu tes telinga ini pendengaran rumah enggak dengan tes berbisik ya. Bisik. Pak Agus Margono. Ya ada Pak. Oh berarti telinganya masih bagus. Masih di Baro ya. Oh iya, ada apa Pak? Wah berarti telinganya masih bagus sih. Kemudian gerak kaki. Pakai tap and go test. Kita ngetes. Oh berarti mobilitasnya bagus, jalan masih baik. Tanyain kencingnya ada hambatan enggak, ngompol enggak. Kemudian bagaimana makannya. Makanya nggak usah tanyain makan, cukup dihitung berat badan dan berat badan sekarang berapa, kemarin berapa. Kalau berat badan lebih dari 5% turunnya, nah berkurang lebih, padahal dia nggak berniat untuk diet loh, itu pasti ada penyakit serius, 1 dari 7 penyakitnya. Apakah kanker, apakah TBC, apakah HIV AIDS, apakah depresi, apakah diabetes mellitus, nah ada banyak kemungkinannya. Kemudian apa hipertiroid ya. Kemudian yang terakhir, tanyain secara psikologis. Tadi sedih ya, ingatannya, memorinya ya. Tes 3 benda, coba dalam 1 menit tanya lagi 3 benda tadi. Bisa enggak? Ya. Di buku dari Kementerian Kesehatan, 3 benda tanya setelah 3 menit. Ya. Tapi kalau di AGS itu tanya setelah 1 menit. Ya. Yang terakhir, apakah bisa mandiri atau tidak. Dan sahabat-sahabat yang saya sayangi, jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga diberi perlindungan, diberi kebaikan, dan di dunia yang buruk-buruk. Dan terakhir saya sampaikan, jangan lupa tepuk lansia sehat ini ya. Ya tepuk lansia sehat ini penting, ini sudah kami tiga saya nih. Jadi tepuk lansia sehat, ingat pesannya di sini. Tepuk lansia sehat, kami lansia sehat. Meski tua, bersemangat, makan minum yang bergizi, olahraga tiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, taat dokter, imunisasi, sehat, tanpa manfaat, mandiri. Yes. Nah ini yang nyusun isi saya dan saya. Jadi, begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mari kita jawab pertanyaan sudah masuk ya. Dan jelas mari kita usahakan syukuri yang ada, sahabat terhadap contoh yang tidak menyenangkan, bersedekah terus, bersembahyang jangan lupa. Sak kuate, sak tekane, sing penting 3B. Nek ngomong, nek tumindak, bersikap baik, benar, berguna. Dan usahakan dimanapun berada, kita jadi orang yang ya berguna, terus bisa menggembirakan orang. Ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jawab pertanyaannya sudah masuk. Ya ini pertanyaan pertama ya. Bagaimana menjaga supaya lansia tidak mudah jatuh? Nah, monggo Mas Dewa. Ya,
Jadi sebenarnya ada tesnya sih, TUG itu, ya. Kalau memang dia lebih dari 10 detik, jadi waktu duduk, kemudian berdiri, jalan 3 meter, balik lagi, duduk lagi, itu kalau lebih dari 10 detik berarti ada risiko untuk jatuh seperti itu ya. Kemudian ada tes-tes lain, tes keseimbangan ya, Rombeck test, kemudian tes apa namanya Gapai, nah itu adalah bisa kita pakai. Tapi sebenarnya yang lebih tahu tentang apa namanya orang tua ini berisiko jatuh atau tidak itu adalah keluarga yang terdekat, yang satu rumah atau yang merawat. Kalau memang sudah tidak mungkin melakukan perjalanan atau jalan kaki dengan secara mandiri, berarti ya artinya ada risiko jatuh. Tidak perlu dites pun itu menunjukkan ada risiko jatuh seperti itu, ya. Nah, ini jatuh ini sangat penting diperhatikan karena memang konsekuensinya kepada status fungsional itu sangat-sangat berat, ya. Dari yang mula aktif, kemudian jatuh, kemudian bisa kalau tidak patah itu timbul sindrom yang namanya sindrom takut jatuh, yaitu fear for falls. Itu dia sebenarnya menjadi apa namanya diam saja, tidak mau bergerak, takut jatuh. Kalau toh terjadi fraktur atau patah tulang, bisa dioperasi, tetapi nanti kembalinya juga tidak mampu kembali pada status awalnya. Jadi itu adalah sindrom geriatrik yang sangat penting dan sangat berpengaruh kepada status fungsional dari usia lanjut itu adalah falls tadi. Oke. Ya, itu ya. Jadi tarangan tesnya tadi pakai TUG tes ya, dan waspadai ya Bu Juwaria, faktornya bisa endogen, bisa eksogen ya. Bisa dari dirinya, misalnya tensinya drop karena postural hipotensi, bisa juga karena kelaparan, ada penyakit telinganya vertigo ya, kemudian jatuh, ada gangguan irama jantung jatuh. Tapi jangan lupa kalau lantainya licin ya Mas Dewa ya, ada licin, penerangan kurang ya kepleset ya nanti ya. Ya itu yang penting. Itu biasanya jatuh itu kalau tersering itu di tempatnya yang baru rumah anaknya, rumah menantunya dan sebagainya. Rumah sendiri sudah hafal soalnya. Waspadai ya, kan itu keset ya, hati-hati karpet yang menyingkap itu harus dibetulkan supaya tidak nyerimpet ya. Nyerimpet pada kalau yang ada cucunya kecil-kecil, main-main kecil itu ada lagi main-main pestul-pestulan daya itu bisa meleseti atau lagi makan kulit buah sembarangan, hati-hati ya, itu faktor eksogen. Ya, kemudian yang kedua bagaimana pengembangan media KI yang efektif dan efisien untuk kegiatan promosi preventif dengan sasaran lansia. Ada apa saja masalah ini ya Mas? Kalau untuk komunikasi prinsipnya ada 3G ya. 3G ini tulisan saya yang terbaru 2020. Ini baru kita urus HKI-nya. Jadi ada 3 prinsip dalam berkomunikasi pada usia lanjut dan non lanjut, tapi prinsip 3 ini ada 7G, tapi yang penting 3. Pertama adalah pesan tadi harus berguna bagi orang tadi. Apapun jangan berguna untuk kita, tapi guna untuk dia, kebaikan dia. Supaya tadi sampaikan Mas Dewa, panjang umur tapi mandiri dan produktif gitu ya. Bagaimana agar bisa mandiri produktif gimana ya? Oh dia miskin, ini belum miskin tapi akan berpotensi nih, hati-hati. Kita beri aja, yuk kita ibu kita kumpul ya, pesan yang benar. Ibu bisa pengen dapat tambahan ya, caranya kumpul nanti berguna. Yang kedua, harus gampang dipahami. Jangan sampai kita berpesan pada orang awam pakai bahasa terlalu ilmiah malah nggak paham sama sekali. Apalagi pakai bahasa yang bahasanya bahasa asing, jadi nggak mudeng ya. Kemudian yang ketiga harus selain gampang guna. Yang ketiga adalah bisa yang buat gembira gitu, yang buat gembira. Asal gembira ada pesan-pesan masuk, apakah pesan ilmu penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit stroke, mencegah kegemukan, sebagainya. Jadi pesannya ada G. Tapi ada pesan G-nya sudah sampai G ke-7, tapi yang penting 3G tadi. Jadi bahasanya pakai multimedia, multimetoda, dan lansia itu kalau komunikasi harus sabar diulang-ulang, pakai nada rendah, dan kecepatannya diatur. Misalnya, Eyang sudah makan belum? Ya, nada rendah. Pada ahli THT mengatakan, pada lansia itu kalau nada frekuensi tinggi justru tidak dengar. Ya. Simba gimana saja itu? Apa enggak? Kurung wak. Simba sudah makan belum? Malah dengar itu. Kemudian yang kedua, pesan penting harus di akhir kata atau kali-kali.
Itu prinsipnya begitu ya, Ibu Bapak Muhammad Kudus ya. Bentuk kegiatan setting kawasan Kota Ramalansia sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan dan kualitas hidup bagaimana? Tuh. Saya jawab atau Mas Diwa atau Deko yang jawab? Deko aja. Deko, banget Deko. Halo, Deko? Iya. Kalau ini kan ramah lansia memang kalau kota ya harus tata ruangnya itu memang sesuai dengan kebutuhan lansia ya. Untuk kota ya. Trotoar segala, kemudian tempat-tempat umum itu ya harus disesuaikan dengan kondisi lansia. Yang satu, cara berjalan mesti sudah berbeda. Satu itu. Yang kedua, kognitif kadang sudah menurun. Ketiga, pendengaran sudah berkurang. Keempat, pandangan mata sudah berkurang. Nah, itu harus disesuaikan semua. Kalau itu enggak disesuaikan ya agak susah ya. Kemudian jalan ya kemungkinan dibikin blok-blok yang tidak terlalu rumit ya mungkin. Salah satunya itu, Dokter. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kebetulan ada perdanya di Jogja. Jadi yang tempat-tempat publik umum atau tempat umum itu harus ada WC yang ramah lansia, yang terutama yang difabel, yang pakai kursi roda. Makanya harus jangan WC jongkok, tapi WC duduk. Kemudian pintunya lebar, bisa masuk kursi roda. Kemudian ada pegangannya banyak. Kemudian yang berikut lagi, fasilitas umum terutama untuk lansia-lansia di pesawat terbang, bis umum sebaiknya di tempat yang khusus dan diberi kemudahan dan dapat diskon. Itu yang kawasan Kota Ramah Lansia. Selain ramah lansia tidak hanya fisiknya saja, tapi aspek pemberdayaan lansia, dan lansia diberdayakan dengan tetap bekerja, tapi pekerjaan tidak banyak fisiknya, tapi aspek kebijaksanaan mereka tajam. Mas Diwa tadi punya pengalaman, punya jaringan, punya ilmu macam-macam tadi sampaikan Mas Diwa tadi. Dibuktikan mereka senang karena kalau nggak dipakai itu ya, aduh, itu nanti depresi, loneliness, kesepian, dan butuhnya penyakit akan panjang. Kemudian ada tempat olahraga lansia yang bagus itu trotoarnya itu ya DKI ya. DKI itu bagus ya. Di Jogja juga ada beberapa tempat trotoarnya yang ramah lansia yang bisa kursi roda tuh bersimpangan tuh nggak jatuh gitu ya. Jadi bisa dorong. Nanti Malioboro tuh bagus banget ya, udah bagus ya. Di alun-alun juga bagus ya. Jadi ramah lansia bisa tempat olahraganya lansia apa di Hong Kong ya. Di Indonesia sudah banyak seperti Hong Kong. Jadi ada tempat-tempat yang ada di Beijing juga sama. Jadi ada tempat-tempat untuk olahraga lansia. Demikian. Dan itu termasuk bisnya ramah lansia. Bisnya harusnya ada itu Mas Dewa ya. Yang di Belanda itu Mas ya. Ada yang 1.0 untuk kursi roda itu loh. Jadi bisa masuk langsung. Itu harus ada kayak yang Trans Jogja, tapi Trans Jogja itu mengambil, sayangnya Trans itu kan mengambil daerah trotoar ya Mas ya. Harusnya tidak ada trotoar. Dan yang jalan bingung juga itu. Ya ini. Demikian Bapak Ahmad Johar ya. Kudus ya. Bagaimana menyiapkan bonus demografi? Ya, ini Mas Dewa kan. Iya. Bonus demografi. Kita sebenarnya sudah punya ilmu, yaitu ilmu gerontologi dan ilmu geriatri, di mana kedua ilmu ini bisa untuk membuat lansia itu tadi tetap mandiri, kalau mungkin bahkan produktif. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain selama mungkin, ya toh. Itu tujuannya kan seperti itu, ya. Nah, kemudian cara menyiapkannya tentunya kita akan bagi-bagi ya, misalnya di layanan primer di puskesmas dengan lingkungan kerjanya, dengan wawasan kerjanya, kemudian di rumah sakit, layanan sekunder maupun tersier, itu kita sudah menyiapkan dan sudah semangatnya adalah itu gitu loh maksudnya ya. Jadi artinya ilmu geriatri itu kan sebenarnya dua aspek. Jadi pelayanan. Jadi prinsipnya geriatri itu pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Ini yang sering dilupakan tuh pelayanan sosialnya. Bagaimana lansia itu bisa nyaman, bagaimana akses bisa mudah, ya toh? Bisa aman. Tadi kan harus aman itu, ya toh? Ini pelayanan sosial nih seperti itu, ya.
kadang-kadang aspek sosial ini sering dilupakan, memang terkait dengan keluarga, lingkungan, ya toh, sosial ekonomi dan sebagainya, itu yang membuat itu. Tapi saya kira ini kita bisa sudah kita mulai, ya toh, dengan Dr. Prabowo mungkin tahu itu yang layanan yang sifatnya kesehatan yang sampai di layanan primer kan sudah ada sekarang, seperti puskesmas, santun, lansia, seperti itu kan. Kemudian rumah sakit disyaratkan untuk ada layanan usia lanjutnya. Sekarang sudah begitu, itu sudah masuk akreditasi. Itu adalah persiapan-persiapan bagaimana Indonesia menyambut lansia yang semakin banyak ini. Terima kasih, Mas. Ini ada pertanyaan bagaimana implikasi dari practical elderly. Ya, kami para ahli geriatri ini, para praktisi geriatri ini mencoba melayani di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta yang kami bekerja, part-timer kalau di swasta, kalau yang full-timer di rumah sakit negeri. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi seperti ini. Dan ini kami tidak mendapatkan honor, tapi benar-benar relawan, kita benar-benar mengikhlaskan waktu kita, energi kita menyiapkan benar ini. Menyiapkan seperti ini, slide-nya ya senau tenanan nih. Sejak jam 3 tadi, udah 4 jam ya. Menyiapkan slide seperti ini harus meringkas dan sebagainya. Jadi kami tidak mendapatkan bayaran dari acara semacam ini. Jadi kami mensedekahkan, ya, Dr. Dewa, saya dan Eko itu mensedekahkan waktu dan energi untuk masyarakat supaya dapat manfaat yang luas. Diperhatikan kami, jadi aspek edukasi, kami didik para dokter S1, S2, S3, kami Mas Dewa ini, kemudian bantu di farmasi, keperawatan, gizi, kami mengajar semuanya itu, termasuk di prodi-prodi di universitas negeri maupun swasta. Kemudian apakah ada batasan proses penyembuhan penyakit anak faktor usia yang berbeda agar pasien puas? Dari jawabannya perawat yang merawat pasien tersebut. Kalau seperti ini, kalau apakah ada batasan untuk proses ini? Ya, apa hope atau harapan dari pasien apa? Kemudian kita lihat fasilitas yang bisa kita berikan apa, tetapi kita sambungkan keatukan ya. Memang seperti ini yang bisa kita lakukan maksimal seperti ini. Karena itu kalau memang tidak bisa kita rujuk. Misalnya jangan sampai ya vaskes 1 nggak bisa, jangan sampai dipegangi terus sampai Anda komplikasi harus kirim ke rujukan vaskes 2. Vaskes 2 nggak mampu rujuk ke vaskes 3 seperti Sarjito. Kami ada dan kami jangan menunda, karena kalau kelambatan mengirim itu yang rugi siapa? Pasien dan Askes BPJS rugi. Karena terlambat sudah komplikasi parah, jadi sulit sekali ditangani. Ya itu saja. Dan tadi ada pertanyaan Dr. Eko ya, gimana konsumsi suplemen yang akan bekerja regenerasi dapat membantu pelambatan proses menua yang natural. Gimana Dr. Eko? Ya, di sini adalah suplemen di sini yang berperan adalah mikronutrien. Yang paling berperan adalah mikronutrien dan antioksidan. Jadi 2 hal itu. Tapi itu sifatnya adalah membantu dalam perlambatan proses menua, karena proses menua sendiri akan pasti terjadi. Sel mati itu pasti terjadi dan itu tidak ada orang yang bisa menghindari. Itu saja, Dok. Ya, makasih. Jadi tidak bisa mencegah, melambatkan saja. Prosesnya aging prosesnya tidak 1% per tahun, tapi mungkin 0,01% melambatkan saja. Demikian karena waktu sudah, maaf ya, mohon tanpa sadar kita melonjak 8 menit dari waktu yang tersedia. Mohon maaf atas semuanya dan terima kasih Mas Dewa Eko yang telah sama-sama menyampaikan semua ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Selamat sukses selalu para lansia se-Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Cabang Yogyakarta mempersembahkan Temu Ilmiah Geriatri 2026 dengan tema Comprehensive Geriatric Care from Clinical Management to Quality of Life. Temu ilmiah ini akan mendatangkan pakar geriatri yang akan membahas topik-topik terkini dalam bidang geriatri seperti Clinical Pharmacology and Oncology in Geriatric Patients, Surgical, Functional, and System-Based Care in the Elderly, Psychosocial, Ethical, and End-of-Life Care in Older Adults. Pertemuan ini akan diadakan secara online pada tanggal 1 Februari 2026. Segera daftarkan diri Anda sekarang. Sampai jumpa di Temu Ilmiah Geriatri 2026.